dan timbulnya rasa malas. Jadi pada aspek perilaku ini individu cenderung kehilangan minatnya untuk bersosialisasi atau cenderung untuk menyendiri, kemudian cenderung untuk menghindari orang lain juga. Kemudian next. Kemudian kasus stres akademik pada mahasiswa. Salah satu kasus yang sering terjadi dan beberapa kasus ini yang cukup sering terjadi adalah bunuh diri. Menurut Toero dan kawan-kawan mengatakan bahwa terdapat hubungan antara tekanan akademis dengan perilaku bunuh diri pada remaja dewasa awal. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat kasus-kasus bunuh diri. Bunuh diri yang terjadi biasanya memuncak selama periode ujian. Selama periode ini, tingkat stres pada pelajar atau mahasiswa menjadi lebih meningkat daripada biasanya. Jadi biasanya tingkat stres pada mahasiswa itu meningkat ketika mereka akan ujian atau menghadapi UTS maupun UAS, sehingga rentan mengalami stres. Di Indonesia, cukup banyak nih kasus bunuh diri yang dilakukan pelajar atau mahasiswa dengan alasan akademik. Beberapa pelajar atau mahasiswa merasa stres akibat tekanan akademis, hingga berujung pada perilaku bunuh diri itu sendiri. Kemudian, lanjut. Nah, di sini ada alasan akademik mahasiswa melakukan bunuh diri. Yang pertama yaitu IPK yang tidak memuaskan. Mahasiswa yang mendapatkan IPK rendah cenderung mengalami stres akademik dan berbagai tekanan lainnya. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui, mahasiswa yang mengalami IPK rendah atau tidak memuaskan itu cenderung mengalami stres atau tekanan yang membuat dirinya mungkin lebih tinggi tingkat stresnya daripada mahasiswa kebanyakan. Kemudian masalah selanjutnya itu terkait UTS maupun UAS. Terkadang beberapa mahasiswa mengalami masalah terkait nilai UTS maupun UAS yang mereka peroleh. Biasanya juga ketika menjelang ujian seperti UTS atau UAS ini, tingkat stres yang dialami mahasiswa itu meningkat. Karena tadi tekanan dari tugas-tugas, tekanan sebelum UTS atau UAS itu lebih banyak dirasakan oleh mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada masalah terkait skripsi. Masalah yang berhubungan dengan skripsi ini juga kerap menghantui mahasiswa dan membuat stres dan membuat mahasiswa tertekan. Karena sepertinya skripsi kan bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan dan butuh beberapa bulan untuk mengerjakannya. Jadi mahasiswa juga sering mengalami masalah terkait skripsi, terkait mengerjakan skripsi, kemudian masalah dengan dosen pembimbingnya mungkin. Jadi terkait skripsi mungkin saya rasa banyak juga mahasiswa yang mengalami masalah stres, kemudian cemas, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh kasus stres akademik. Jadi contoh kasusnya ini terjadi pada seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun. Mahasiswa tersebut ditemukan bunuh diri di rumahnya. Ini diambil dari suara.com pada tahun 2018. Mahasiswa tersebut melakukan bunuh diri dengan alasan skripsinya terus ditolak oleh dosen pembimbing. Hal tersebut membuatnya menjadi stres dan kemudian depresi sehingga dirinya memilih untuk melakukan bunuh diri. Jadi bunuh diri ini saya rasa kasus yang merupakan sangat serius ya teman-teman. Awalnya itu mungkin diakibatkan oleh stres, kemudian lanjut depresi, dan akhirnya melakukan bunuh diri. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng masalah stres ya. Oke, lanjut. Kemudian, salah satu cara untuk mengatasi stres adalah dengan adanya manajemen stres akademik. Sebelum kita masuk pada manajemen stres akademik itu sendiri, lebih baiknya kita mengetahui apa itu dulu stres.
Jadi di sini stres merupakan fenomena umum dalam kehidupan modern. Jadi stres ini umum terjadi pada seseorang. Bahkan mungkin semua orang saya rasa juga pernah mengalami stres itu sendiri. Stres umumnya karena konflik yang bersumber dari aspirasi atau tujuan yang tinggi pencapaian. Jadi biasanya stres ini terjadi karena um, adanya keinginan yang tinggi atau keinginan akan sesuatu tapi tidak tercapai. Biasanya akan stres. Selain itu, stres juga dapat diakibatkan oleh ketidaktegasan atau kegagalan untuk mengatasi situasi yang menuntut. Stres biasa terjadi pada semua orang, tetapi derajatnya bervariasi yang bergantung pada berbagai faktor intrasikis dan interpersonal. Lalu, ada hal yang perlu diketahui terkait stres. Yang pertama, orang yang rentan stres itu mengalami lebih banyak masalah kesehatan terkait dan mengalami kesulitan di bidang interpersonal. Jadi, kebanyakan orang yang rentan stres itu sering mengalami gangguan kesehatan atau masalah terkait kesehatan seperti masalah gangguan pencernaan atau mah atau masalah lainnya yang sering terjadi, terutama pada mahasiswa. Hal ini sering mereka alami. Kemudian yang kedua, meskipun stres tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dari kehidupan individu, namun dapat diminimalkan sehingga dapat membantu dalam menjalani kehidupan sosial yang sehat dan sejahtera. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, intensitas stres atau persepsi stres, kemudian kemampuan coping maupun strategi coping setiap orang itu berbeda-beda. Jadi antara satu orang dengan yang lainnya itu mereka memiliki derajat, memiliki kemampuan coping atau situasi stres yang mereka alami itu berbeda antara satu orang dengan lainnya. Jadi tidak bisa sama, terutama di coping atau persepsi mereka terhadap stres itu berbeda-beda. Di sini Lazarus dan Volkmann mendefinisikan bahwa coping adalah proses di mana individu secara konstan mengubah upaya kognitif dan perilakunya untuk mengelola tuntutan eksternal dan internal tertentu, yaitu dinilai sebagai membebani atau melebihi sumber daya orang. Kemudian dalam konteks ini, Halahan menyatakan bahwa strategi coping sebagian besar tergantung pada kognitif dan perilaku orang tersebut untuk mengelola kondisi stresnya atau gangguan emosional terkait. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen atau strategi coping yang efektif untuk mengelola stres akademik, khususnya pada mahasiswa atau pelajar. Oke, Christine lanjut. Nah, di sini karena tadi kita telah mengetahui apa itu strategi coping, maka di sini ada jenis-jenis strategi coping stres. Sebelumnya itu, karena mungkin tadi coping stres yang ada slide sebelumnya itu kurang dimengerti atau bahasanya kurang tinggi, saya akan menjelaskan lagi apa itu coping stres. Jadi coping stres itu adalah upaya seseorang untuk mengatasi masalahnya yang dianggap sebagai stresor atau sumber stres yang tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan rasa stres yang dirasakan atau yang sedang dialaminya. Jadi coping stres ini fungsinya untuk mengelola atau mengatasi rasa stres yang sedang dialami. Kemudian di sini terdapat beberapa jenis strategi coping stres, yaitu yang pertama ada dukungan sosial. Studi oleh Oxman dan rekannya pada tahun 1995 dilakukan pada 232 pasien jantung terbuka yang lebih tua. Mereka berpartisipasi dalam sosial dan program kelompok masyarakat untuk mengurangi kemungkinan mereka meninggal dalam 6 bulan setelah operasi. Dalam jumlah terkait ini, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bergman dan kawan-kawan ditemukan individu dengan hubungan yang mendukung mengalami peningkatan kesejahteraan mental dan fisik. Jadi salah satu jenis strategi coping stres itu adalah dukungan sosial. Mungkin contohnya ketika kita sedang mengalami stres, kita mungkin butuh nih dukungan sosial dari teman-teman atau dari keluarga kita agar stres yang kita alami berkurang, jadi tidak terlalu stres atau stresnya
meningkat begitu. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua ada latihan relaksasi. Nah, di latihan relaksasi ini, relaksasi tidak hanya digunakan untuk melepaskan ketegangan fisik, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental. Latihan relaksasi dapat dikategorikan menjadi meditasi relaksasi otot progresif dan latihan autogenik. Jadi ada dua kategorisasinya. Di relaksasi otot progresif, kelompok otot tertentu direlaksasikan mengikuti ketegangan dan relaksasi otot secara bergantian kelompok. Kemudian di sisi lain, meditasi melibatkan beberapa teknik yang mencoba untuk memfokuskan pikiran dengan tidak mengalihkan perhatian lainnya. Latihan meditasi ini bisa dilakukan untuk pengelolaan stres dan kecemasan. Jadi meditasi bukan hanya untuk stres saja ya, tapi bisa untuk kecemasan, bisa untuk panik, dan sebagainya. Jadi tidak harus stres. Kemudian ada pelatihan autogenik. Pelatihan autogenik merupakan teknik perilaku yang digunakan untuk relaksasi diri dan manajemen kecemasan. Pelatihan autogenik ini merupakan imajinasi visual dan penggunaan isyarat verbal membuat tubuh menjadi hangat maupun rileks. Teknik ini melibatkan arahan untuk mengontrol respon fisiologi seperti pernapasan, tekanan darah, detak jantung, dan suhu kulit. Kemudian lanjut. Kemudian yang ketiga ada manajemen waktu. Jadi manajemen waktu ini juga merupakan salah satu jenis dari strategi coping stres itu sendiri. Manajemen waktu membekali individu dengan keterampilan untuk menyesuaikan aktivitas dengan waktu. Jadi manajemen waktu ini melibatkan peningkatan jumlah waktu fungsional. Hal ini terbukti dari penelitian yang telah dilakukan Richards. Jadi Richards ini menggunakan teknik manajemen waktu dan menemukan keluaran yang efektif dan dalam mengolah stres dan meningkatkan produktivitas. Jadi dalam penelitiannya ini Richards menemukan bahwa manajemen waktu ini merupakan teknik yang efektif untuk mengolah stres maupun untuk meningkatkan produktivitas pada individu. Yang terakhir ada diskusi. Stres merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tidak ada metode tunggal untuk bertahan dari peristiwa yang membuat stres dalam hidup. Sebaliknya, ini adalah proses mencari tahu apa yang terbaik bagi orang pada saat stres. Strategi coping akan membantu individu untuk bekerja melalui stres sehari-hari serta stresor krisis. Diskusi ini juga merupakan salah satu jenis coping stres yang dapat digunakan oleh individu. Jadi individu dapat melakukan diskusi dengan orang terdekat mereka, dengan teman mereka terkait stres yang sedang mereka alami. Mungkin bisa juga diskusi-diskusi ringan maupun diskusi yang lain agar stres yang mereka alami dapat berkurang maupun dapat terkontrol dengan baik. Oke, lanjut. Nah, karena tadi ada 4, jadi saya tambahkan beberapa jenis strategi coping lainnya yang mungkin teman-teman di sini sering melakukan beberapa hal yang ada di list ini. Yang pertama itu mendengarkan musik. Tentunya ini merupakan kayaknya kebanyakan orang melakukan ini ketika stres. Saya pun juga begitu. Kemudian ada berolahraga, beristirahat dengan cukup, menulis jurnal, kemudian meninggalkan situasi yang toksik dan tak bisa ditoleransi bagi diri sendiri, termasuk pasangan atau tempat kerja. Jadi biasanya dengan meninggalkan situasi yang toksik, toksiknya itu maksudnya dari lingkungan, mungkin dari keluarga ataupun dari teman-teman yang toksik itu dapat mengurangi atau mengatasi stres yang kita alami. Kemudian membuat to-do list untuk memperbaiki keadaan. Saya rasa dengan membuat to-do list juga membantu kita untuk mengelola maupun untuk memprioritaskan apa saja kegiatan atau aktivitas yang dapat kita lakukan maupun
untuk strategi dalam mengatasi stres yang terjadi pada diri kita. Kemudian cuti dan berlibur, ini mungkin sudah pada tahu semua apa manfaatnya, terutama untuk stres ya. Kemudian menari, menonton series dan film favorit, dan terakhir ada bermain game. Oke, lanjut. Nah, karena tadi merupakan strategi coping yang tepat atau efektif untuk individu yang sedang mengalami stres, di sini juga ada strategi coping yang salah atau kurang tepat untuk dilakukan. Jadi beberapa orang terkadang terjebak pada perilaku yang tak sehat saat menghadapi masalah. Beberapa contoh cara yang salah tersebut yaitu yang pertama mengonsumsi alkohol berlebihan. Tentunya mengonsumsi alkohol berlebihan ketika stres sangat tidak baik ya, terutama untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, memesan makanan secara berlebihan dan mubazir. Biasanya memang beberapa orang ketika mengalami stres itu sering sekali memesan makanan secara berlebihan ataupun makan secara berlebihan untuk untuk mengatasi stres yang sedang mereka alami agar mungkin mereka beranggapan bahwa dengan memesan makanan atau makan secara berlebihan itu dapat mengatasi rasa stres mereka begitu. Tapi tentunya hal ini tidak tepat ya teman-teman, karena dengan makan atau makan secara berlebihan ini terkadang kita hanya melampiaskannya saja, bahkan dapat mubazir juga ya. Jadi tidak baik untuk sebagai strategi coping. Kemudian tidur terlalu lama. Nah ini biasanya juga sering nih dilakukan oleh beberapa orang karena mereka stres atau mengalami masalah lainnya ataupun tekanan yang sedang mereka alami, mereka kemudian mencoba untuk tidur, namun tidurnya itu lama. Jadi mereka sengaja tidur, tapi memang lama karena mereka ingin mungkin melupakan atau mengatasinya dengan cara itu, mengatasi stres ya di sini maksudnya. Padahal ini juga tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk psikologi seseorang. Kemudian yang keempat, membelanjakan uang pada barang yang tidak diperlukan. Ini juga biasanya sering terjadi terutama pada kaum hawa, pada wanita-wanita atau mahasiswi. Karena ketika stres biasanya sering dilampiaskan dengan membelanjakan uang pada ya, terutama pada barang yang tidak diperlukan sih, karena mungkin biasanya lagi jalan-jalan gitu kan, terus melihat barang yang cantik atau yang lagi diskon langsung dibeli, padahal kan itu tidak tentu juga diperlukan bagi mereka. Kemudian yang terakhir ada lari dari masalah yang dihadapi. Sebagian orang mungkin melakukan hal ini, lari dari masalah yang dihadapi ketika mempunyai masalah, ketika sedang stres. Jadi mereka tidak mau menghadapi masalah tersebut secara langsung atau menyelesaikan masalah tersebut secara langsung. Mereka malah memilih untuk menghindari atau menjauhi masalah tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir, menghindari itu kan bukan jawaban yang atau bukan penyelesaian yang baik ya. Karena kalaupun dihindari, biasanya juga akan bertemu juga kita dengan masalah itu, pasti juga akan diselesaikan juga, seperti itu. Oke, sekian materi dari saya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baik, terima kasih banyak untuk pemateri yang kedua
sudah membantu menjelaskan mengenai strategi manajemen stres. Nah, untuk selanjutnya, maaf teman-teman, ada kendala di sini. Baik, untuk masuk selanjutnya kita akan kembali bermain game lagi. Pada game kali ini yang disebut dengan sambung kata. Jadi di dalam game ini saya akan menjelaskan beberapa prosedurnya. Nah, di sini prosedur itu akan saya bagikan lewat share screen-nya. Baik teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Prosedurnya? Baik, di dalam prosedur kali ini saya akan bantu membaca. Yang pertama, pemateri menyebutkan satu kata pertama yang akan digunakan untuk mengawali permainan. Yang kedua, pemateri menunjuk salah satu audiens untuk melanjutkan kata sesuai dengan topik. Yang ketiga, audiens lainnya yang ditunjuk menyebutkan kata lain yang berhubungan dengan huruf terakhir dari kata sebelumnya. Yang keempat, akan diulangi kembali langkah 1 sampai 4 sampai yang terakhir. Dengan ketentuan masing-masing audiens diberikan waktu secepat mungkin untuk menjawab. Jika ada salah satu peserta yang tidak dapat menjawab atau menjawab secara lambat, maka ia tidak dapat melanjutkan permainan. Permainan dapat diulang kembali sesuai dengan keputusan pemateri atau durasinya cukup atau tidak. Mungkin salah satu dari teman penyelenggara ada yang mau memberikan contoh? Ya, dipersilakan. Contohnya itu misalnya nama-nama benda gitu. Misalnya saya sebutnya kipas, terus langsung panggil salah satu nama, misalnya kipas, Christine. Terus Christine ambil salah satu huruf dari kata sebelumnya itu kipas tadi S, berarti sisir. Terus Christine sebut lagi satu nama temannya, misalnya Nadifa, terus sisir R itu misalnya rantai, seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Saudari Erni. Bagaimana teman-teman, apa sudah mengerti cara bermainnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, baik. Dimulai dari saya akan menyebutkan salah satu huruf dan menyebutkan salah satu
peserta di dalam ruangan ini. Dimulai dengan kata moderator. Mia. R. Roda. Inggit. A. Air. Dika. Iya. Raka. Berarti keranjang. Siapa ya? Laras. Baik, dari Mbak Laras, gitar menunjuk saudara yang bernama Parjo. Dipersilakan. Baik, dari saudara Parjo menyebut radio dan menunjuk saudari Zahra. Apakah masih berada di tempat? Obeng. Oke. Menunjuk siapa? Dika. Globe. Obeng. Gelas. Mia. S. Senar. Siapa ya? Sebentar. Nadifa. R ya. Rokok. Rokok. Maria. Obat. Christine. T. T. Tamborin Inggit. NN. Ini ya, nasi. Bisa. Menunjuk siapa? Dika lah. Tadi suaranya putus-putus, boleh ulangin nggak gitu? Nasi tadi, nasi. Gak tahu lagi apa. Nasi. Ikan. Christine. Ikan. Enggak.
N dengan N, benda. tidak ada ini di otak, ngeblank. Apa ya? Nah, Tetot. benda nama N. Nampan. tempat nampan. N, nampan. R nih. Nyerah. Tidak ada. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu permainannya. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah ikut bermain. Saya izin stop screen. Oke, baik teman-teman. Dari game tersebut, saya mau bertanya, kira-kira adakah manfaat yang teman-teman ketahui dari game tersebut atau yang teman-teman ambil? Teman-teman kira-kira tahu tidak tujuan dari game tersebut? Dipersilakan, ada yang mau berpendapat? Biar fokus. Baik, dari Mbak Dika bilang biar fokus. Mungkin dari teman-teman lain? Dari Mbak Laras Putri, konsentrasi. Oke, yang teman-teman lain? Melatih daya ingat. Baik, dari Mbak Nadifa, melatih daya ingat. Dari beberapa pendapat teman-teman tadi, sudah betul. Tujuan dari game tersebut adalah dalam game ini yang menjadi nilai yang ditekan yaitu peserta bisa lebih konsentrasi setelah ikut bermain. Maka dengan begitu peserta akan bisa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan. Ya, diperlukan juga nilai ketepatan sehingga konsentrasi atau fokus itu diperhitungkan. Setelah itu juga memerlukan cepat memahami permainan dan kecepatan. Sedangkan manfaat dari game ini yaitu kiranya teman-teman bisa merasa lebih rileks dan juga termotivasi dan juga bisa lebih seru. Ada kekompakan bersama. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Di sini game tersebut akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada sesi diskusi yang dibuka ini, kira-kira ada tidak dari teman-teman yang mau bertanya tentang materi sebelumnya? Dipersilakan. Kalau mau bertanya mungkin bisa open mic atau bisa lewat kolom chat.
Silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau tidak bilang bertanya, mungkin yang mau berbagi pengalamannya selama belajar di masa daring ini, kira-kira bagaimana situasi kondisi pribadi gitu selama belajar daring. Ada yang mau berbagi pengalaman, dipersilahkan. Baik, selamat sore. Saya ingin bertanya, apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Baik, di sini saya ada 2 pertanyaan. Jadi, yang pertama saya ingin bertanya, kan ini kuliahnya secara daring, jadi kebanyakan dosen itu kasih tugas. Nah, tugasnya ini ada yang individual dan ada yang kelompok. Nah, dosennya itu kebanyakan setiap kalau si tugasnya kelompok pasti pikirnya supaya mempermudah. Nah, tetapi di sisi lain baiknya itu kalau kita dapat anggota kelompok yang sama-sama mau kerja. Tetapi kalau misalnya kalau pengalaman pribadi sendiri ini orangnya jadi kalau kan kita pakai gitu ada kayak bikin kelompok itu biar kita chat terus kita bagi tugasnya ini dikerjakan sama siapa gitu tapi tidak ada yang respon terus kalau misalnya kita juga sudah ngomongnya dari cara yang baik-baik sampai cara yang kasar tapi tidak ada kayak tanggapan dari merekanya jadi nanti akhirnya kita lagi yang kerja sendiri gitu itu kalau menurut saran teman-temannya itu dari kalau misalnya saran dari teman itu bagaimana terus yang kedua saya ingin pertanyakan tadi ini pemateri yang kedua sudah menjelaskan banyak cara untuk mengatasi stres gitu terus ya di sini yang saya ingin bertanya ada orang yang dia susah untuk ceritakan masalahnya, dia tuh stresnya itu kenapa? Gitu. Terus kalau misalnya dia tidak bisa ceritakan ke orang lain gitu masalahnya, kan ini tadi teman-teman kan bahasnya stres karena akademik. Nah dia sudah stres karena akademik, terus karena masalah yang lain juga, terus dia tuh tidak bisa ceritakan ke orang lain. Nah itu menurut teman-teman itu tuh nanti efeknya ke diri sendirinya itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin mulai dari salah satu pemateri, ada yang mau berkomentar? Dipersilakan. Kalau saya, yang pertanyaan pertama tadi, kan mungkin saya juga pernah merasakan seperti itu ya. Misalnya dapat kelompok yang memang motivasi untuk kerjanya itu tuh rendah. Jadi cuman kayak ada 1 atau 2 individu saja yang mau kerja gitu kan. Sebenarnya untuk permasalahan ini juga masih bingung gitu. Maksudnya jalan keluar yang paling tepat itu apa selain karena kan memang kayak sudah nge-spam gitu kan untuk ayo kita kerja tapi memang tanggapannya juga tidak ada. Apalagi misalnya padahal sudah dipermudah juga misalnya kita kerja yang materi yang lebih banyak, mereka yang sedikit tapi juga memang tidak ada tanggapan yang baik. Nah, kalau saya pribadi ya, misalnya ini mungkin saya beri saran sesuai dengan yang pernah pernah lakukan gitu. Kalau misalnya kan efeknya kita kan kitanya jadi tambah beban, tambah stres juga. Nah, untuk caranya menurut saya daripada saya pikir untuk minta mereka terus-terus untuk aktif, mendingan saya ngurus diri saya sendiri aja gitu. Jadi dengan saya waktu itu saya pernah dapat kelompok seperti itu dan itu saya waktu itu keluar dari kelompoknya. Terus saya ngechat dosen mata kuliah tersebut, terus saya cerita, kasih tahu kan permasalahan dalam kelompok itu. Terus memang dosennya
sambut baik dengan apa yang saya kasih tahu. Jadi dosennya itu bilang, ya udah nggak apa-apa, itu tugas yang itu tuh dikerjakan sendiri. Tapi kan karena tugasnya itu susah, jadi bapaknya itu tuh ngasih keringanan gitu. Jadi ada bapaknya cuma kasih beberapa format yang saya kerjakan yang memang bisa untuk individu kerjakan. Yang memang kan seharusnya itu tugas kelompok, cuman karena saya memilih untuk kerja sendiri, jadinya bapaknya ngasih format beberapa format yang memang bisa untuk dikerjakan secara individu. Jadi kalau menurut saya, saran saya yang bisa Maria berikan itu apa namanya, kalau bisa mungkin lebih baik kasih tahu ke dosennya, atau kalau memang dosennya tidak terima, mungkin dari banyaknya anggota itu kan pasti ada 1 atau 2 orang kan yang motivasi untuk kerjanya kan juga ada. Nah itu tuh bisa Maria sama teman satunya atau duanya itu tuh bisa chat secara personal dan bisa bikin kelompok sendiri lagi. Kalau dari saya sih begitu. Baik, terima kasih banyak Saudari Maria. Mungkin untuk pertanyaan kedua mengenai manajemen stres. Pada pemateri yang kedua dipersilakan. Oke, mungkin saya akan jawab ya terkait hal ini. Diskusi tadi merupakan memang salah satu cara untuk mengatasi stres. Namun jika individu yang mengalami stres tersebut tidak bisa menceritakan permasalahannya kepada orang lain, mungkin kita bisa pelan-pelan untuk membujuknya atau meminta dia secara perlahan-lahan untuk mau menceritakan masalahnya. Namun kalau memang dia tidak mau atau tidak berkenan untuk menceritakan permasalahan atau stres yang dia alami, bisa saja kita memberikan atau menyarankan jenis strategi coping lainnya seperti yang tadi saya presentasikan, mungkin seperti mendengarkan musik atau manajemen waktu, kemudian mungkin juga beristirahat dengan cukup. Jadi tidak hanya dengan diskusi atau menceritakan permasalahan dia kepada teman dia atau kepada orang lain, seperti itu. Baik, terima kasih banyak dari pemateri kedua. Mungkin untuk Saudari Maria Sinardi, ada lagi yang mau ditanyakan atau bagaimana dengan jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi yang jawaban kedua. Jadi kan kalau ini itu juga dari pengalaman saya sendiri, karena ada teman yang kayak begitu, tapi dia itu tidak menceritakan masalahnya ke kita, tapi dia ceritanya tuh kayak ke benda mati, kayak ke boneka begitu. Jadi itu menurut teman-teman itu tuh sudah bagaimana ya, maksudnya itu tidak apa-apa atau bagaimana gitu maksudnya? Kalau menurut saya kan ada istilah namanya self talk kan. Jadi itu kayak berbicara ke diri sendiri kan, kadang memang lebih baik itu tuh kita maksudnya tidak selamanya itu harus curhat ke orang-orang gitu. Ada baiknya itu kita berbicara dengan diri kita sendiri gitu. Jadi kayak misalnya kan memberi dukungan ke diri sendiri juga bisa, kayak maksudnya self talk itu tuh kayak kita menceritakan apa sih permasalahan yang sedang kita rasakan. Jadi kalau menurut saya sih wajar saja ya, misalnya kalau misalnya temannya Maria itu tuh menceritakan ke boneka memang untuk pelampiasan gitu kan, mungkin memang tidak ada orang sekitar yang mendengarkannya. Tapi kalau misalnya cerita ke benda mati atau ke boneka itu misalnya sudah ke arah-arah yang maksudnya ke arah-arah yang tidak baik, misalnya kalau ke arah-arah yang tidak baik itu misalnya berbicaranya itu mungkin selama berjam-jam, mungkin selama berjam-jam atau mungkin efeknya nggak bagus lah gitu. Kalau menurut saya itu tuh lebih baik itu tuh ke psikolog gitu kan. Kalau menurut saya jalan keluarnya itu jalan satu-satunya kalau misalnya temannya si Maria itu sudah stres mungkin ke area yang sudah tinggi atau
berat sih mungkin lebih baik ke psikolog sih. Tapi kalau untuk kasus yang cuma bicara cuma bicara dengan boneka sebagai bentuk pelampiasan itu kan sebenarnya tidak masalah sih, self talk juga sih menurut saya. Baik, terima kasih untuk Saudari Maria sebagai pemateri pertama. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman. Oh ya, sebelumnya mohon maaf untuk Saudari Maria Sinarti, apakah ada lagi yang mau ditanggapi dari jawaban sebelumnya? Oh, sudah, terima kasih. Oh ya, terima kasih kembali. Untuk teman-teman, ada lagi yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman selama belajar di masa pandemi ini menggunakan metode online? Ada yang mau berbagi? Dipersilakan. Kalau mau lewat kolom chat juga tidak jadi masalah. Kalau begitu, saya mau bertanya untuk pemateri sebagai pemanasan. Di dalam materi sebelumnya kan disebutkan bila nanti dampak stres itu bisa mengakibatkan individu sering menyendiri, kemudian juga keinginan menghindari orang lain. Kira-kira begitu, strategi seperti apa yang baik sebagai teman kita ketika kita menghadapi teman yang sedang mengalami stres, yang awalnya itu mereka sebenarnya tidak pernah berperilaku begitu, tapi tiba-tiba karena stres mereka jadi suka menghindari kita atau suka menyendiri. Saran baik seperti apa ya? Mungkin salah satu pemateri dipersilakan. Kalau saran dari saya, mungkin saya sama seperti temannya Kristen mungkin kalau lagi stres tuh memang mungkin dibiarkan saja ya, maksudnya orang stres kan memang juga butuh waktu untuk sendiri gitu, maksudnya mungkin baik, maksudnya mau ingin temannya itu berbagi cerita, tapi memang kadang tuh lebih baik orang yang sedang stres itu lebih merasa lebih nyaman sendiri gitu. Mungkin nanti ada saat
ada saatnya dia mau berbagi cerita, tapi memang mungkin belum saat itu, mungkin nanti. Jadi mungkin menurut saya yang bisa Christine lakukan itu mungkin dilepaskan saja. Intinya mungkin kasih dukungan aja lewat chat begitu. Lewat chat itu bisa sih. Karena menurut saya itu. Baik, terima kasih banyak untuk materi pertama. Dari teman-teman yang lain, ada lagi yang mau berpendapat atau menanyakan tentang stres? Mungkin selama mengikuti perkuliahan kali ini, ada tidak momen-momen yang mana membuat teman-teman stres? Mungkin sampai betul-betul tidak bisa menghadapi lagi begitu. Ada yang mau berbagi pengalaman, tidak apa-apa, atau yang bertanya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang bertanya atau yang berbagi pengalaman, di sini saya akan kembali untuk mengambil ahli untuk mengakhiri dua materi yang sudah terlewati. Saya di sini izin untuk membacakan kesimpulan terkait materi kita pada hari ini. Materi kita mengenai stres akademik. Stres akademik yaitu perasaan cemas, tertekan baik secara fisik maupun emosional, tegang khawatir yang dialami oleh mahasiswa karena adanya tuntutan akademik dari guru, dosen maupun orang tua untuk memperoleh nilai baik, menyelesaikan tugas dengan tepat dan juga baik, tuntutan tugas, pekerjaan rumah yang tidak jelas, dan adanya lingkungan kelas yang kurang nyaman. Sedangkan untuk ciri-ciri KES sendiri meliputi aspek kognitif, afektif, dan juga perilaku. Sumber-sumber stres meliputi tuntutan, mendapatkan nilai tinggi, kecemasan ujian, tuntutan untuk dapat mengatur belajar, dan sebagainya. Dampak stres sendiri meliputi gangguan kognitif, emosi, dan juga perilaku. Untuk memanajemen stres di dalam proses akademik sendiri meliputi beberapa strategi, seperti memerlukan dukungan sosial, latihan relaksasi, dan juga manajemen waktu. Dan yang terakhir adalah diskusi. Kemudian, berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh beberapa peserta, bagaimana cara untuk mengatasi masalah kerja kelompok yang terjadi selama proses pembelajaran, bisa melakukan konsultasi dan membuat kelompok baru. Kemudian bagaimana membantu teman yang mengalami stres, tapi mereka itu susah sharing. Untuk mengatasi hal tersebut, sarannya berupa secara perlahan membujuk, dan kalau misalnya masih resisten, maka bisa berbagi strategi coping lain seperti mendengarkan musik dan sebagainya. Kemudian, bagaimana caranya kita
membantu teman kita yang sebenarnya tidak mengalami stres, kemudian mereka mengalami stres dan menjauhi kita. Sarannya adalah untuk memberikan waktu dan juga memberikan semangat yang untuk menghadapi proses akademis selanjutnya. Baik teman-teman, sudah sekian kesimpulan dari pelatihan pada hari ini. Baik, untuk masuk ke sesi selanjutnya, saya mau meminta kesediaan teman-teman untuk mengisikan suatu pertanyaan yang akan saya bagikan lewat kolom chat. Baik teman-teman, saya sudah membagikan forum pertanyaan lewat kolom chat. Teman-teman diberikan 5 menit untuk bisa mengisi forum tersebut. Baik teman-teman, mungkin yang belum memiliki waktu untuk mengisi bisa mengisi setelah akhir pelatihan ini. Tiba saatnya kita di ujung acara. Untuk sebelum memasuki penutup ini, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dalam mengikuti pelatihan di siang hari ini. Kami semoga materi yang diberikan bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi proses belajar di masa pandemi, terutama masa pandemi ini. Kami mohon maaf bila masih ada